Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,85% ke angka 6.869. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Antam yang saat ini telah berhasil break dari resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham secara tren sebenarnya masih bagus dan hari ini terlihat bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham EMTK. EMTK hari ini turun 2% lebih ke harga 2180. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini EMTK trennya sebenarnya masih bergerak tren. Tapi bisa kita perhatikan hari Jumat kemarin, EMTK berusaha untuk naik di atas harga 2300, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi selalu saya jelaskan, apabila terlihat candle seperti ini kita harus hati-hati. Karena ada potensi untuk reversal trend. Apalagi candle seperti ini terlihat pada saat berusaha untuk break dari resisten kuatnya. Dan hari ini EMTK bergerak turun walaupun juga sempat naik mendekati harga 2300 dan pada saat penutupan hari ini berada di bawah support di 2200. Tapi walaupun hari ini turun di bawah harga 2200, support ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya bisa kita lihat ada support yang lebih kuat di garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berdempetan di harga 2030. Dan di bawahnya masih ada satu support psikologis di harga 2000. Jadi secara tren EMTK saat ini sebenarnya trennya belum bergerak downtrend. Walaupun bergerak turun, trennya menurut saya masih aman dan ini kesempatan untuk teman-teman bisa entry apabila sebelumnya belum sempat entry di harga bawah. Jadi saatnya tunggu di sekitar daerah support untuk EMTK, apabila berhasil rebound bisa ikutan entry dengan target take profit di sekitar resisten terdekatnya yang saat ini di sekitar harga 2300. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 pun saat ini masih mengarah ke atas. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada akumulasi besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat dan dari candle yang kita perlihatkan ini, menurut saya EMTK masih sangat layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham EMTK di bawah harga 2000, menurut saya juga saat ini masih bisa di hold apabila teman-teman tujuannya trading jangka menengah. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham EMTK, bisa pantau pergerakan EMTK besok. Apabila berhasil naik di atas harga 2200, teman-teman bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek dengan target terdekat di harga 2300. Jadi apabila besok berhasil naik di atas harga 2200, bisa coba entry dan terlihat pada saat mendekati harga 2300 mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau mau lebih amannya adalah apabila besok ternyata EMTK masih lanjut turun, tunggu di sekitar harga 2000 sampai 2050 untuk entry-nya. Posisi ini akan lebih aman karena dekat dengan support kuatnya sehingga potensi untuk rebound masih besar dan secara tren juga EMTK masih bisa di hold apabila masih berada di atas harga 2000 ini. Apalagi bisa kita lihat saat ini walaupun turun masih ada akumulasi besar. Selanjutnya saya menganalisa saham BBNI. BBNI hari ini juga turun 2% lebih ke harga 7.725. Dan penurunan ini bisa kita lihat membuat BBNI berada dekat dengan support di harga 7.700. Dan untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 8.000 yang dalam 1-2 minggu terakhir ini masih gagal ditembus saham BBNI. Dan secara tren, untuk tren jangka menengah masih bergerak tren, tapi tren jangka pendek mulai sideways dan terlihat memang mulai terlihat ada tanda-tanda pelemahan. Jadi apabila minggu ini ternyata BBNI gagal bertahan di atas harga 7.700, maka trennya akan mulai melemah. Dan ada potensi lanjut turun menuju garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 7.425. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, untuk tren jangka menengah saham BBNI trennya masih aman. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga masih menyentuh garis EMA 50 setelah berhasil rebound, trennya juga masih bisa melanjutkan kenaikan. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah.
Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Sedangkan asing juga sama, bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham BBNI. Jadi selama asing masih masuk akumulasi, menurut saya tren BBNI masih aman, walaupun memang masih ada potensi untuk bergerak turun. Yang harus teman-teman waspada sebenarnya adalah saham BBCA. Bisa kita lihat BBCA hari ini juga turun 2% lebih dan terlihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Dan untuk BBCA saya kasih lihat sebentar. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 setelah gagal break dari harga 8.000. Jadi saat ini BBCA harus hati-hati apabila besok masih lanjut distribusi oleh asing dan berada di bawah garis EMA 50, berarti trennya akan mulai jelek. Karena garis EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham ini dan akan berubah menjadi resistennya. Dan BBCA berpotensi lanjut turun ke harga 7.500. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di bawah harga 7.500 sudah harus jaga-jaga, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu ini ternyata BBCA gagal bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk BBNI bisa kita lihat dia masih berada di atas garis EMA 50, walaupun memang saya lihat masih ada potensi untuk turun mendekati garis EMA 50, tapi tetap masih bisa hold selama garis EMA 50 ini belum terlewati. Apalagi bisa kita lihat asing masih akumulasi hari ini. Jadi beda dengan BBCA yang asing 2 hari terakhir keluar dengan jumlah besar dan secara tren sudah mulai melemah, memang BBCA kita harus hati-hati. Sedangkan BBNI menurut saya masih bisa dipantau apabila minggu ini terlihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi, kita bisa tunggu di sekitar support untuk entry. Paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Atau memang teman-teman mau trading cepat, karena saat ini masih berada dekat dengan support 7.700, apabila besok masih bisa rebound dari support ini, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di harga 8.000 atau 7.800 sampai 7.900. Ini untuk trading cepat, tapi paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BVIN. Saham BVIN hari ini juga turun 3% lebih ke harga 1.240. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini BVIN mulai bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat BVIN berada tepat di garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 1.235. Bisa kita perhatikan sebelumnya juga BVIN sempat turun mengentas garis EMA 50 tapi bisa rebound kembali. Tapi pada saat menyentuh harga 1.300, BVIN masih gagal break dan mulai bergerak turun. Karena itu trennya masih sideways dan saat ini garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham BVIN. Dan di bawahnya saat ini masih ada garis EMA 150 di harga 1.100. Sebelumnya jika kita lihat BVIN sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound kembali. Tapi bedanya saat ini garis EMA 50 dan 150 jaraknya lumayan jauh. Jadi apabila turun di bawah garis EMA 50, BVIN berpotensi turun lumayan dalam ke garis EMA 150. Beda dengan posisi sini yang jaraknya lumayan dekat, setelah sempat turun bisa langsung rebound dan bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya mulai bergerak turun. Untuk data broker summary penurunan hampir 4% ini bisa kita lihat masih ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi setelah 1 minggu terakhir ini jika kita lihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham BVIN. Jadi untuk saham ini menurut saya masih bisa dipantau, tapi sebaiknya entry apabila terlihat BVIN masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Jadi apabila besok BVIN masih bisa bertahan di atas harga 1.235 sampai 1.230 dan berhasil rebound, teman-teman bisa entry untuk swing trade. Jadi bisa entry di sekitar support di EMA 50 dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 1.300. Jadi apabila terlihat rebound tapi pada saat menyentuh atau mendekati harga 1.300 BVIN ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan sebaiknya jangan entry apabila minggu ini ternyata BVIN gagal bertahan di atas garis EMA 50. Karena apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50 secara tren BVIN garis uptrendnya akan patah dan berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150 dan secara tren akan mulai melemah walaupun masih berada di atas garis EMA 150. Jadi harus hati-hati pada saham BVIN
Entry apabila masih bisa rebound, tapi apabila gagal rebound sebaiknya jangan entry dulu. Terakhir saya akan menganalisa saham Doit. Doit hari ini turun 3% lebih ke harga 422. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Doit saat ini memang masih bergerak tren. Tapi satu minggu ini jika kita perhatikan Doit masih gagal naik melewati resisten di 440. Beberapa kali bisa kita lihat Doit berusaha untuk naik di atas harga 440. Hari ini juga sama sempat naik menyentuh harga 440. Tapi pada saat penutupan dibuat turun kembali. Jadi saat ini harga 440 merupakan resisten kuat untuk saham Doit. Sedangkan untuk support bisa kita lihat support kuatnya sebenarnya di harga 400. Jadi selama masih bertahan di atas harga 400, garis uptrend Doit belum patah sehingga masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 420. Tapi ini support minor sehingga potensi untuk turun bawah support ini juga masih besar. Dan untuk garis MA50 bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Saat ini di sekitar harga 318. Dan garis EMA 150 di sekitar harga 304. Dan memang secara tren Doit saat ini masih uptrend. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 360, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 400, Doit masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata 400 terlewati, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing juga hari ini masih lanjut distribusi saham Doit. Ini yang membuat teman-teman harus hati-hati pada saham ini. Karena mulai turun dan mulai ada distribusi. Karena memang Doit sudah naik sangat tinggi 1-2 minggu terakhir ini. Sekarang saya kasih lihat bedanya dengan Adro. Adro hari ini masih naik tinggi bisa kita lihat. Plus ada akumulasi. Jadi 2 hari terakhir ini pun asing masih terus masuk akumulasi saham saham Adro. Sedangkan untuk Doit mulai melemah dan mulai ada distribusi. Jadi untuk Doit harus hati-hati walaupun masih ada potensi untuk rebound dari support, paling aman menurut saya ada tunggu di sekitar harga 400 untuk entry-nya. Jadi walaupun memang masih ada potensi untuk rebound dari support di 420, apalagi jika besok ternyata harga batubara juga masih melanjutkan kenaikan, masih ada potensi untuk dibuat naik. Tapi lebih amannya apabila teman-teman belum entry, tunggu di sekitar harga 400 untuk entry-nya. Jadi tunggu Doit kembali turun mendekati atau menyentuh harga 400, apabila terbentuk candle hijau, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Apalagi teman-teman lihat pada saat rebound dari harga 400 mulai ada akumulasi kembali. Apabila terlihat sudah mulai ada akumulasi kembali, berarti potensial lebih besar untuk kembali naik menuju harga 440. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.